Berjalan ke sawah mencari belut, belut ditangkap, dimasak dengan garam. Sekarang, banyak orang stres dan kalut karena yakin masa depan bumi itu suram. Begitulah kata statistik global. Sekitar 75% warga bumi menyatakan bahwa masa depan itu menakutkan. Dan 56% yakin bahwa manusia akan celaka gara-gara kerusakan lingkungan. Tetapi, apakah kalau kita periksa data secara menyeluruh, hasilnya memang demikian? Dr. Hannah Ritchie adalah ahli lingkungan yang sangat passionate dengan data. Selain mengajar di Universitas Oxford, dia juga adalah deputy editor dan pimpinan komunikasi sains di organisasi statistik terkemuka Our World in Data. Baru-baru ini, buku pertamanya Not the End of the World mengguncang dunia. Bukan karena memberi kabar buruk, tetapi karena memberi kabar yang realistis soal kondisi dunia. Apa kabar yang realistis itu? Menurut dia, 3 hal di dunia ini sedang terjadi bersamaan. Ya, benar, ada banyak indikator yang menunjukkan bahwa dunia ini kondisinya memburuk. Tetapi di sisi lain, banyak juga indikator yang bilang bahwa dunia ini sedang dan akan terus membaik. Dan yang ketiga, dunia ini jelas bisa lebih baik lagi. Bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang, kita sebetulnya sangat bisa menghindari kiamat gara-gara kerusakan lingkungan kalau memilih tindakan yang tepat. Masa sih dunia bertambah baik? Begitu kata yang pesimistik. Tetapi, silahkan saja periksa angka kematian balita, angka harapan hidup, juga proporsi penduduk dunia yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Semuanya membaik dalam beberapa dekade terakhir. Banyak kota di dunia sedang bertambah buruk mutu udaranya. Tetapi, kota yang dulu mutu udaranya paling buruk di dunia di awal abad 20, London, kini bisa membaik. Beijing dulu dikenal sebagai kota yang dijuluki Airpocalypse saking membahayakan warganya. Namun, gegara menjelang menjadi tuan rumah Olimpiade 2008, mereka rajin bebenah, sekarang julukan itu tinggal saja. Mengapa banyak kota memburuk mutu udaranya? Mengapa kita sekarang ada di kondisi krisis dan bukan lagi sekedar perubahan iklim? Karena sejak revolusi industri, kita memanfaatkan bahan bakar fosil yang jumlahnya terus bertambah untuk membangkitkan listrik, untuk industrialisasi, dan untuk transportasi. Pembangkitan listrik dengan batu bara membuat 24,6 orang meninggal per terawatt dan dari minyak bumi 18,4 orang. Namun sekarang, pembangkitan energi listrik dari energi terbarukan, terutama air, angin, dan surya, sudah semakin murah. Ratanya di tingkat global bahkan lebih murah daripada listrik dari energi fosil. Kalau kita bangkitkan listrik dari air, jumlah yang meninggal per terawatt susut menjadi 1,3 orang. Bagaimana kalau dengan angin dan surya? Turun semakin jauh menjadi 0,04 dan 0,02 kematian saja. Dan karena sekarang jauh lebih besar investasi di energi terbarukan dibandingkan di energi fosil, mutu udara akan terus membaik dan kematian akibat pembangkitan listrik akan terus menurun. Masih banyak kabar baik lagi di dalam buku Ritchie. Kita sering mendengarkan kabar soal hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi berkat kerja keras para konservasionis di seluruh dunia, 50% spesies reptil, 47% mamalia, 45% ikan, dan 41% burung sedang meningkat populasinya. Tapi ingat, Ritchie tidak bilang kita sedang baik-baik saja. Kita masih menghadapi berbagai ancaman. Ada banyak negeri yang hutannya terus menyusut, termasuk Indonesia. Jakarta kerap menjadi ibu kota dengan mutu udara terburuk di dunia. Tetapi ini semua bukan nasib kita. Karena sejarah menunjukkan kita bisa membuat bumi jadi lebih baik kalau kita bersungguh-sungguh dan kalau kita bekerja sama. Hari Lingkungan Hidup 2024 ini bisa menjadi momentum yang baik. Berkunjung ke rumah teman untuk silaturahmi, ruangnya dikasih oleh-oleh rambutan. Mari kita bekerja sama memperbaiki bumi agar bisa hidup sejahtera dan berkelanjutan.